Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam siswa kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi-materi yang sudah dirangkum, dikumpulkan oleh para siswa sekalian. Untuk itu ikutilah video pembahasan ini dengan sesama, dengan sebaik-baiknya. Jika perlu siapkan alat tulis untuk mencatat barangkali ada tambahan-tambahan keterangan yang akan disampaikan pada video pembahasan kali ini. Untuk itu mari kita simak videonya bersama-sama. Baiklah para siswa sekalian, kita mulai saja dengan pembahasan sistem pemerintahan di Indonesia. Bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berhak memiliki pemerintahan yang sah. Sistem pemerintahan negara disesuaikan dengan sistem politik, budaya, dan kepribadian bangsa tersebut. Sistem pemerintahan Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sistem pemerintahannya diatur di dalam UUD 1945. Memasuki yang berikutnya tentang pengertian sistem pemerintahan. Kata sistem pemerintahan terdiri atas gabungan dua kata, yaitu kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem dalam bahasa Inggris berasal dari kata sistem, artinya susunan, bisa tatanan, jaringan, atau cara. Nah, sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Sekali lagi, jadi sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang memiliki kata dasar perintah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perintah ini memiliki arti perkataan yang bermakna menyuruh atau menyuruh melakukan sesuatu. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau negara. Jadi pemerintahan berarti perbuatan atau cara atau hal dan urusan dalam memerintah. Nah, kemudian berdasarkan uraian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam suatu negara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Jadi sistem pemerintahan ini juga dapat berarti hubungan antar lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat. Seperti itu. Itu pengertiannya. Dan berikutnya tentang bentuk-bentuk sistem pemerintahan. Bentuk sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan di negara-negara di dunia adalah sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Kemudian, apa itu sistem pemerintahan presidensial? Nah, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kemudian presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya atau kepada presiden.
Nah, pada sistem pemerintahan presidensial yang murni, eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang sama kuat atau tidak saling membawahi tetapi sejajar atau sama kuat. Nah, kemudian antara eksekutif dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan. Tuh. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri pemerintahan presidensial? Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, itu satu cirinya. Kemudian kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Nah, kemudian yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Nah, hak istimewa untuk apa? Untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen, atau sekarang kementerian-kementerian seperti itu. Nah, yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif. Nah, bukan kepada kekuasaan legislatif. Jadi menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada legislatif atau DPR, MPR dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kabinet atau disebut Dewan Menteri dibentuk oleh presiden. Jadi menteri-menteri yang membentuk, yang mengangkat ini nanti adalah presiden. Nah, kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Nih. Kemudian yang keenam, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, hal ini dikarenakan presiden itu tidak dipilih oleh parlemen, tapi presiden dipilih oleh rakyat. Kemudian nomor 7 atau yang ketujuh, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang kedelapan, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Nah, anggota parlemen ini dipilih oleh rakyat atau anggota dewan lah kalau sekarang. Kemudian antara lain itu ada 8 ciri-cirinya ya, yang menjadi ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Nah, kemudian apa sih mungkin kelebihan-kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial ini? Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya contoh masa jabatan Presiden Amerika Serikat itu 4 tahun. Presiden Filipina itu 6 tahun. Presiden Indonesia berapa tahun? 5 tahun. Nah, itu. Yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Jadi penyusunan program kerja kabinet ini akan disusun biasanya ini jangka waktu sesuai jangka waktu jabatannya, yaitu 5 tahun. Nah, kemudian yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen itu sendiri. Nah, itu antara lain kelebihan-kelebihannya. Nah, selain mempunyai kelebihan,
sistem pemerintahan presidensial juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Nih, kekuasaan eksekutif berarti kayak presiden lah gitu ya. Nah, ini pengawasannya di luar pengawasan legislatif atau DPR. Kemudian yang kedua, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya ini hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama untuk memutuskan sesuatu karena ada tawar-menawar, rembuk-berembuk ya antara eksekutif dan legislatif, sehingga tidak diputus-putus ini untuk misalnya ada keputusan-keputusan untuk kebijakan publik. Nah, yang ketiga, karena presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, maka sistem pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas ini. Kemudian yang keempat, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas tadi ini. Nah, kemudian yang kelima, bisa menciptakan sebuah kekuasaan yang mutlak karena kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif. Ya gitu. Jadi itu kelemahannya di situ. Nah, negara kita Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Tuh. Nah, selain sistem presidensial, ada juga sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Nih, sekali lagi, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan. Nih. Nah, eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Kalau presidensial tidak, tapi kalau parlementer ini eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Nah, dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri atau karakteristik, antara lain yang pertama, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Nah, sehingga memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Yang kedua, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Kemudian yang keempat, sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan, maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Nah, selanjutnya diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen yang baru. Yang kelima, pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan
Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Nah, yang keenam, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, tadi kalau di sistem presidensial, presiden itu sebagai kepala negara, ya juga kepala pemerintahan. Tapi di sistem parlementer, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nih, karakteristiknya atau cirinya kurang lebih ada 6. Nah, kemudian sistem pemerintahan parlemen sebagaimana tadi disebutkan pada sistem presidensial juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan sistem dari sistem pemerintahan parlementer antara lain yang pertama, kebijakan ini dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Nah, hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik ini jelas. Garis tanggung jawab dan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik ini jelas. Nah, yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena diawasi secara langsung. Yang keempat, menteri atau kabinet yang diangkat merupakan kehendak suara terbanyak di parlemen. Kemudian berikutnya ini kekurangannya. Kekurangan pada sistem pemerintahan parlemen. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen atau dibubarkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa dibentuk, tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet ini dapat bubar. Jadi sekali lagi, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet ini tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu ini kabinet dapat bubar. Gitu. Yang ketiga, apabila sering terjadi pergantian kabinet, maka akan mempengaruhi stabilitas negara dan kedudukan eksekutif tidak stabil, sehingga program kerja yang telah disusun tidak terlaksana karena ada pergantian kayak begitu, sehingga negaranya juga tidak stabil. Program-program yang sudah direncanakan sebelumnya karena ada pergantian, nah kemungkinan tidak bisa terlaksana semuanya. Dan yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Ini antara lain kekurangan-kekurangannya itu di sistem parlemen. Jadi dapat kita ulas kembali. Yang pertama tadi pengertian sistem pemerintahan sudah, bentuk-bentuknya ada 2 yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia, satu sistem presidensial dan kedua sistem parlementer. Nah, sistem presidensial juga ada ciri-ciri atau karakteristiknya, kemudian ada kekurangan dan kelebihannya sebagaimana sistem pemerintahan parlementer. Ada ciri-ciri atau karakteristiknya, ada mempunyai kelebihannya, dan ada yang ada juga kekurangannya.
Nah, kita di negara kita ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Seperti itu. Yang berikutnya, jadi kita masuk ke sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia pernah menganut beberapa sistem pemerintahan. Nah, kita coba apa saja sih sistem pemerintahan di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, yang pertama ini sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Nah, sistem pemerintahan Indonesia pada periode ini adalah presidensial. Artinya presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, pengaturan negara dan lain-lain ditentukan oleh presiden. Namun seiring berjalannya waktu, melalui maklumat wakil presiden nomor 10 tahun 1945 ada pembagian kekuasaan. Ini. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih disibukkan dengan perjuangan mengusir penjajah. Dunia belum mau mengakui kedaulatan bangsa kita, bangsa Indonesia pada tahun 1946. Nah, kemudian dengan menggandeng pasukan Nika, Belanda kembali datang ke Indonesia. Nah, bahkan setelah kemerdekaan sekalipun Indonesia masih harus melalui proses yang sangat panjang agar dunia internasional mau mengakui kedaulatan bangsa kita secara de jure-nya. Itu kan ada de facto dan de jure. Nah, mengakui kedaulatan bangsa kita secara de jure. Nah, itu semua ditempuh melalui perundingan-perundingan seperti konferensi meja bundar, ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen dan apalagi itu lain-lainnya lah. Nah, pada periode 1945 sampai 1949 ada dua perjanjian yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu perjanjian Linggarjati tahun 1947 dan perjanjian Renville tahun 1948. Jadi 2 tahun ini berturut-turut ada perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Nah, bahkan banyak kesepakatan ketika perjanjian itu yang justru merugikan Indonesia. Nah, itulah salah satu alasan munculnya maklumat wakil presiden tahun 1945. Karena kesepakatan yang terjadi itu banyak merugikan bangsa Indonesia. Nah, kemudian maklumat tersebut berisi pembagian kekuasaan negara. Nah, kekuasaan negara dibagi menjadi 2. Ya, kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP atau KNIP. Nah, dan kekuasaan lainnya tetap berada di tangan presiden. Nah, pada saat itu masih belum terbentuk ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang mengatur legislatif seperti saat ini. Jadi itu periode sistem pemerintahan periode 1945 sampai 49. Nah, selanjutnya bagaimana? Diteruskan ini sistem pemerintahan tahun 1949 sampai 1950. Nah, pada periode pemerintahan 1949 sampai 50
pernah terjadi 2 kali perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu perjanjian Renville dan konferensi Meja Bundar. Nih. Kemudian konferensi Meja Bundar ini menghasilkan berbagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Salah satunya yaitu pembentukan negara perserikatan, yaitu Republik Indonesia Serikat. Nah, bentuk negara serikat ini seperti di Amerika, negara dibagi menjadi beberapa bagian. Antara negara satu dengan yang lainnya saling bersekutu. Begitu juga Indonesia pada periode 1949 sampai 1950. Ini setelah perjanjian pada tanggal 27 Desember 1949 ini dibentuk pemerintahan sementara. Nah, Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Dengan adanya perdana menteri dalam sistem pemerintahan, itu artinya bahwa Indonesia pada saat itu menggunakan sistem pemerintahan parlemen. Jadi 1949 sampai 1950 ini menggunakan sistem pemerintahan parlemen. Nah, sistem pemerintahan parlemen artinya bahwa pengambilan keputusan dan lain-lainnya berada di tangan Perdana Menteri, dan itu tidak terjadi pada pemerintahan periode tersebut. Pengambilan keputusan tertinggi tetap berada di tangan presiden. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia menggunakan sistem parlemen semu atau kuasi parlemen. Jadi parlemennya itu tidak murni, tapi parlemen semu. Ini sejarah sistem pemerintahan tahun 1949 sampai 50. Nah, yang berikutnya sistem pemerintahan periode 1950 sampai 59. Pada periode ini bentuk negara Indonesia bukan lagi serikat, tapi sudah kembali menjadi negara kesatuan. Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia adalah parlemen. Tahun 1956 ini dibentuk lembaga negara yang bernama Konstituante. Nah, konstituante bertugas untuk membentuk konstitusi baru negara atau undang-undang dasar yang baru. Nah, selama periode 1950 sampai 1959 Indonesia menggunakan undang-undang dasar sementara atau yang disebut UUDS 1950. Nah, ini sambil mengingat sejarah. Nah, ternyata sampai tahun 1959 konstituante ini tidak dapat membentuk konstitusi negara baru. Nah, sehingga pada tanggal 5 Juli 59 Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Nah, dekret presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran lembaga tersebut. Nah, bukan hanya itu saja, ada 3 hal pokok dekret presiden yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno. Ini yang pertama, 1, pembubaran konstituante. Yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menggantikan UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Ini itu ada lain dekret presiden Soekarno 5 Juli 59.
Jadi sistem pemerintahan 1950 sampai 59 itu kurang lebih seperti itu. Ya, parlemen masih parlemen ya. Kemudian sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal, bahwa konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya, sehingga pada 5 Juli 1959 Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Nah, selain itu alasan lain munculnya dekret presiden karena sistem pemerintahan parlemen pada periode 1950 sampai 59 ini dirasa tidak sesuai dengan kepemerintahan Indonesia. Nah, sehingga pada tahun 59 setelah dekret presiden, Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan tetap menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sebagai konstitusi negara atau sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Yang berikutnya, sistem pemerintahan periode 66 sampai 1998. Ini 66 sampai 98 Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Nah, pada zaman itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah MPR dan presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Maka setelah Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya, kemudian rakyat mendesak untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini agar tidak disalahgunakan. Nah, periode 66 sampai 98 sistemnya presidensial. Nah, kemudian sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang bagaimana? Nah, sistem pemerintahan Indonesia adalah satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah Indonesia yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan Indonesia. Nah, tujuan pemerintahan Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahannya harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. Nah, ketentuan yang dimaksud itu 1. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 17 ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, dari ketentuan-ketentuan konstitusi di atas terlihat bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Jadi pemerintahan masa periode 1998 sampai sekarang
masih sistem pemerintahan presidensial. Nah, dari ketentuan-ketentuan konstitusi di atas terlihat bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Yang kedua, presiden mempunyai hak prerogatif dalam membentuk kabinet, yaitu memilih, mengangkat dan memberhentikan para menteri-menterinya. Yang ketiga, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian yang keempat, masa jabatan menteri di Indonesia ini sangat tergantung pada kepercayaan atau penilaian dari presiden. Ini bukan berdasarkan mosi tidak percaya dari DPR, tapi bergantung kepada tingkat kepercayaan atau penilaian presiden, karena menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nih. Jadi antara lain itu penjelasan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Para siswa bisa melengkapi keterangan-keterangan melalui browsing di internet atau di buku-buku yang bisa para siswa lakukan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan. Ada hal-hal yang penting silakan dicatat, ada kekurangannya silakan nanti bisa dikoreksi secara mandiri dan dicocokkan dengan sumber-sumber buku atau di internet. Demikian, tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat di masa-masa sekarang untuk terus meningkatkan kompetensi dan meningkatkan pengetahuan. Terima kasih. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi para siswa sekalian sudah disampaikan pembahasan-pembahasan mengenai materi-materi yang sudah dipelajari atau sudah dirangkum pada minggu lalu secara mandiri Pak Siswa. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan. Untuk itu terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.